Shalom. Saya berharap bahwa semua yang ada dalam ruangan ini dalam keadaan yang sehat. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam ruangan kelas ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang sama saya hormati Ibu dan Bapak Guru hebat, yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan calon guru penggerak angkatan 11. Sebagai seorang pendidik yang mempunyai jiwa nasionalis, saya mengundang untuk kita semua berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini, saya minta kesediaan kepada Bapak Florianus Hengki Herato untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Bapak Ibu Guru hebat yang terkasih, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena berkat rahmat dan kasih-Mu, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali berkumpul di tempat ini, guna membangun kolaborasi dan kerjasama di antara kami. Allah Bapa di dalam surga, kami mohon kepadamu, semoga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar sudi kiranya mendampingi kami dari awal pertemuan ini hingga pada akhirnya. Kami mohon kepadamu, semoga segala hal yang kami diskusikan, segala hal yang diberikan oleh para calon guru penggerak, boleh memberikan kami pengetahuan agar sekiranya kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai seorang insan pendidik. Semoga hal-hal baik yang kami terima pada kesempatan ini boleh kami wujudkan di dalam kerja nyata di setiap karya kami sehari-hari. Semua ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Pak Hengki yang sudah memimpin doa pembukaan pada siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Ibu guru hebat yang luar biasa, semoga semua dalam keadaan tetap sehat. Pada siang hari ini, perkenalkan saya Hendrikus Eliasawi
sarjana pendidikan. Kedua rekan saya ada Ibu Paulina Rajagude, sarjana pendidikan SD, dan saudara rekan saya juga ada Bapak Yohanes Kilimandu, sarjana teologi. Pada kesempatan ini kami hadir di sini bukan sebagai seorang narasumber, tapi kami sebagai seorang rekan sejawat, rekan kerja, ingin berbagi praktik baik tentang pembahasan, pemahaman, dan penerapan budaya positif. Dan di mana budaya positif ini akan kita terapkan di sekolah kita, khususnya di dalam kelas kita masing-masing. Dan sebelum kita memulai materi kita, terlebih dahulu kita harus membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu guru hebat. Dan di kesepakatan kelas ini, sebelum memulai kesepakatan kelas, saya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah. Nanti setelah habis Ibu Kepala Sekolah memberikan kata sambutan, saya mengajak kita semua untuk membuat kesepakatan kelas sehingga materi kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Kepada Ibu, saya persilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, yang saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11. Puji syukur kepada Tuhan karena pada siang hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk kita mengikuti pengimbasan atau diseminasi budaya positif. Ada hal-hal baru yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak angkatan 11 ini. Saya menghimbau kita semua untuk kita mendengarkan baik-baik, kita memahami materi yang diberikan atau yang disampaikan oleh guru-guru hebat kita, karena itu adalah meningkatkan kompetensi kita terhadap baik diri kita sendiri maupun kepada anak didik kita semua. Jadi kita saling berkolaborasi, mungkin sebentar diberi kesempatan untuk kita bertanya, ada ruang untuk kita berdiskusi. Semua ini kita saling berkolaborasi sehingga teman-teman kita yang 3 orang ini boleh sukses tepat pada waktunya. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk kepala sekolah yang pada siang hari ini memberikan kita sambutan yang luar biasa, memberikan dukungan kepada kami guru penggerak dan kepada kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan berikutnya adalah kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini nanti akan kita pakai untuk materi pada siang hari ini. Mungkin saya mengajak bahwa kesepakatan kelas ini tidak dibuat oleh kami sendiri, tapi kesepakatan kelas ini dibuat oleh kita bersama. Yang ingin berpendapat atau memberikan masukan untuk kesepakatan kelas kita yang pertama bisa raise hand atau angkat tangan. Silakan Bapak Ibu guru hebat. Silakan Ibu Kepala Sekolah. Berbicara yang sopan. Berbicara yang sopan. Berbicara yang sopan. Selama kegiatan. Ibu? Ya. Oke, terima kasih. Yang kedua, Ibu Naomi, silakan Ibu. Pada saat pembelajaran tidak boleh keluar masuk kelas. Tidak boleh Tidak boleh masuk kelas. keluar masuk kelas, masuk ruangan pada saat
kegiatan berlangsung. Terima kasih Ibu Naomi. Selanjutnya Ibu Ros, silakan Ibu. Pada saat kegiatan KBM, anak-anak tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak Pada saat Tidak KBM boleh tidak boleh makan anak-anak makan di dalam kelas, di dalam ruangan pada saat kegiatan berlangsung. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Selanjutnya Pak Hengki silakan. Kegiatan berlangsung selama 1 jam. Kegiatan berlangsung selama 1 jam. Oh. Ya, terima kasih. Ada lagi dari Bapak Ibu guru hebat lainnya? Pas? Ya, silakan Ibu Lina. Angkat tangan ketika ingin berbicara. Ya, silakan Ibu. Angkat tangan atau raise hand ketika ingin menyampaikan pendapat atau ingin berbicara. Yang keenam, ada lagi Bapak Ibu guru hebat yang lainnya? Jika tidak ada, inilah kesepakatan kita selama kegiatan pemaparan materi budaya positif pada siang hari ini. Saya percaya bahwa kesepakatan yang telah kita buat ini, ada 5 kesepakatan ini bisa kita jalankan dan tidak kita langgar. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kita sudah mempunyai kesepakatan kelas bersama, dan selanjutnya untuk mengantar kita memasuki materi yang berikutnya, terlebih dahulu kita dengarkan video berikut ini. Selamat bergabung Bapak Ibu calon guru penggerak. Selamat jumpa pada modul disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid bertumbuh dan berkembang, menyadari bahwa belajar adalah kunci dari mengajar. Belajar adalah modal besar pengajar. Bapak Ibu telah memiliki modal utama guru penggerak, yaitu semangat untuk belajar. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan menjelajahi dan memahami budaya yang ada di dunia pendidikan hingga mengakar pada praktik di sekolah. Bagaimana budaya positif di sekolah ini bisa membentuk karakter murid, guru, dan bahkan visi dan misi dalam sekolah itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan belajar memproses disiplin positif dalam budaya sekolah yang nantinya akan menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah. Modul budaya positif di sekolah ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, tempat untuk berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat satu dengan yang lainnya agar dapat tercipta pribadi-pribadi dengan kontrol penuh pada diri dan karakter yang kuat yang menjadi penggerak bagi para guru serta segenap tatanan komponen sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selamat belajar! Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Kita sudah mendengarkan bersama video pengantar untuk materi budaya positif pada siang hari ini. Dan di slide berikutnya Bapak Ibu guru semuanya bisa melihat ada konsep inti dari budaya positif. Nah, dalam konsep inti budaya positif Bapak Ibu guru hebat semua ada 8. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia,
Ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dan kedelapan ini merupakan konsep inti dari budaya positif yang akan kita pelajari hari ini dan akan kita terapkan di sekolah pada umumnya dan di kelas kita masing-masing pada khususnya. Berikut saya punya pertanyaan pemantik untuk kita semua Bapak Ibu. Dan ini pertanyaan pemantik ini tidak mungkin saya ambil nilai, tetapi kita akan saling berbagi tentang pemahaman kita semuanya, pemahaman Bapak Ibu guru hebat, tentang apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif. Ada dua pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Mungkin Bapak Ibu bisa angkat tangan jika ingin berbicara, menjawab tentang budaya positif ini. Menurut Bapak Ibu, selama ini budaya positif itu seperti apa? Saya persilahkan. Silakan Mama Kepala Sekolah. Baik. Kalau menurut pemahaman saya, bahwa budaya positif itu adalah pembiasaan baik yang mencakup sikap, tutur kata, atau karakter dari seluruh warga sekolah, terlebih anak-anak di kita yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Wah, luar biasa jawaban dari Mama Kepala Sekolah. Tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah ya. Luar biasa dengan jawaban dari Ibu Kepala Sekolah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Contoh penerapan positif yang telah diterapkan Bapak Ibu di kelas. Kira-kira Bapak Ibu semuanya apakah sudah menerapkan budaya positif ini di kelas? Dan kalau sudah, seperti apa contohnya yang sudah Ibu dan Bapak guru hebat terapkan? Silakan Bapak Ibu. Ibu Wakil Kepala Sekolah. Apakah budaya positif ini? Ya, silakan Pak Eng. Contoh penerapan budaya positif yang saya coba terapkan di dalam kelas saya, yaitu misalnya memberikan apresiasi bagi para siswa ketika dia ada perubahan positif dalam perkembangan intelektualnya ataupun dalam perkembangan kognitifnya, sehingga itu memacu dia untuk terus berkembang dari waktu ke waktu. Atau itu yang pertama. Yang kedua, biasanya saya selalu memberikan kebebasan bagi setiap murid saya untuk berpendapat sesuai dengan apa yang dia mengerti tentang sebuah materi yang akan saya ajarkan. Saya tetap memberikan mereka kesempatan untuk memberikan pendapat apapun itu, sejauh masih sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Egi yang luar biasa ya. Jadi Pak Egi menggunakan memberikan apresiasi dan juga memberikan kebebasan. Nah, apresiasi dan kebebasan ini sangat dibutuhkan oleh pendidik untuk memberikan contoh sebagai penerapan positif dalam kelas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, budaya positif Bapak Ibu guru hebat semua di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dan di sini perlu slide yang ini. Dan di sini perlu Bapak Ibu kita garis bawahi hal ini, berpihak pada peserta didik. Jadi ini yang menjadi kunci untuk kita ke depannya agar budaya positif ini bisa menjadi baik. Selanjutnya Bapak Ibu kita pindah ke slide berikutnya, yaitu perubahan paradigma. Perubahan paradigma atau pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya,
berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan kita sudah tahu bahwa dalam profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Dan saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini sudah tahu 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ini. Dan inilah salah satu perubahan paradigma dari Ki Hajar Dewantara, menurut filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yang selama ini kita tahu dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengetahui artinya, yaitu yang pertama filosofinya itu adalah Ingaso Sumsunodo, Imadil Mangunkaso, dan Tuturi Handayani. Dan ini merupakan 3 filosofis dari Ki Hajar Dewantara yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan khususnya di negara kita, sehingga kita berproses mengikuti ketiga filosofis dari Ki Hajar Dewantara ini. Yang kedua, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksud dari kodrat alam bahwa anak kita, anak murid kita ini, anak didik ini terlahir sudah mempunyai potensi, minat, bakat. Kodrat alam ini tidak bisa kita rubah, tapi kita hanya bisa membimbing anak tersebut. Sementara kodrat zaman ini, kita sebagai pendidik dituntut untuk bisa membawa murid kita ini bisa berpikir sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, bukan tabula rasa. Dan yang keempat, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Yang kelima, budi pekerti. Dan yang keenam, guru ibarat petani, murid ibarat biji jagung atau benih jagung. Maksudnya guru hanya bisa memberi pendampingan, memberi pupuk seperti itu. Kalau saya sebagai seorang petani, memberi pupuk, merawat sehingga jagung tersebut bisa tumbuh menjadi jagung-jagung yang berkualitas. Kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik tidak bisa merubah kodrat jagung menjadi padi. Dan yang ketujuh, berpihak pada murid. Selanjutnya, filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Di sekolah kita selama ini sudah tercipta yang namanya lingkungan yang positif, aman, sehingga kita bisa belajar atau melakukan kegiatan belajar mengajar ini dengan baik. Dan yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi untuk mendisiplinkan seorang peserta didik harus ada kontrol dari guru dalam menghadapi murid tersebut. Nah, di sini kita lihat di materi selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Biasanya kita hanya berpikir bahwa kontrol itu pasti dengan yang negatif, begitu. Tetapi di sini kita luruskan dari teori kontrol ini. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini ada beberapa paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol yang berkembang di masyarakat selama ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kadang orang berpikir bahwa guru itu selalu mengontrol murid semua dari A sampai Z, semua seperti itu. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita bilang, setelah saya kritik, kalau orang bilang saya kritik ini untuk membangun, gitu. Saya kritik ini supaya sebentar dia bisa lebih bersemangat lagi, tidak malas. Itu ilusi sebenarnya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya ini
penguatan dari positif dan efektif serta ini bermanfaat kalau kita menggunakan yang namanya ilusi ini. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita kadang-kadang merasa bahwa kita yang lebih dewasa terhadap anak murid itu mereka harus mengikuti kita. Pada sebenarnya tadi kita kembali lagi ke awal tadi bahwa kita guru diajak untuk bisa berpihak pada murid. Nah ini Bapak Ibu guru hebat, ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah ada pertanyaan untuk kita semua, tapi ini tidak perlu dijawab ya. Bisakah kita mengontrol seseorang dalam pribadi kita masing-masing? Apakah kita bisa mengontrol seseorang? Di sini ada beberapa stimulus dan beberapa teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Jadi kita tidak memaksa lagi, oh kau harus ikut saya gitu. Tidak, tapi kita harus bisa memahami pandangannya dia. Begitu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan, saya buat ini pasti punya tujuan. Tidak sama. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena orang lain, kita kembali lagi ingat, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara di teori kontrolnya, kolaborasi dan kesepakatan bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Itu di stimulus respon. Sementara di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Tidak ada yang kalah seperti itu. Masuk ke slide berikut, Bapak Ibu guru hebat. Apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib. Selama ini kita mengaitkan bahwa disiplin itu pasti dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan yang dibuat. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau kita langgar peraturan sudah dibuat, ya disiplin berarti ada hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Biasanya kalau sudah salah pasti ini alternatif pasti beri hukuman. Sebenarnya tidak perlu harus sampai situ. Kami juga awalnya juga merasa seperti itu, tapi ketika kami belajar, oh ternyata tidak perlu menggunakan hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Kalau tidak ada disiplin yang kuat, tidak mungkin akan terjadi maksud dan tujuan yang kita inginkan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, kita bisa meminta bantu kepada rekan sejawat kita, pimpinan kita, ya, ataukah mungkin orang-orang yang kita anggap bisa untuk membantu kita untuk mendisiplinkan kita. Maksud di sini adalah disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri kita yang memiliki motivasi internal. Demikian Bapak Ibu materi dari saya, dan selanjutnya materi pada slide-slide berikutnya akan disampaikan oleh kedua rekan saya, dan kesempatan berikut saya berikan kesempatan kepada Bapak Yohanes Tilimandu untuk menyampaikan materi tentang nilai-nilai kebajikan. Baik, selamat siang.
siang Bapak Ibu semua. Terima kasih buat Pak Hendrik yang memberi kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi destinasi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi ini, saya ingin berpantun dulu. Pantunnya mengatakan demikian: berangkat pagi pulang petang. Cakep. Mari belajar bersama-sama. Cakep. Jangan lupa pulang petang, Cakep. karena kita pulang petang sebentar. Cakep. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, bercanda ya. Bapak Ibu, kita akan masuk pada materi berikut. Tadi tentang disiplin, kita masuk pada nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, di sini ada 3 ya. Menurut para ahli atau para pakar tentang nilai kebajikan, di sini ada 3 kelompok tentang nilai kebajikan. Yang pertama, dari sudut pandang profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua dari IPO Primary Years atau program PYP. Yang sini keterampilan hidup atau life skill. Jadi dari 3 pendapat ini Bapak Ibu ada bermacam-macam nilai kebajikan. Kalau dari sudut pandang profil pelajar Pancasila ini ada 6. Ada di sini yaitu beriman, mandiri dan seterusnya. Kalau di IBO Primary Years ini ada 12. Ada 12 nilai kebajikan yang sama juga hampir ada di sini. Tetapi ada tambahan di sini, ya. Kalau di sini keterampilan life skill ini hanya 5 saja. 5 nilai kebajikan, ya. Seperti yang tertera sini. Yang berikut, ya, Bapak Ibu, dari nilai kebajikan tadi di atas ini, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 teori Bapak Ibu yang berpendapat tentang nilai tadi di atas. Teori pertama, menghindari keyakinan, kenyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Menurut para ahli itu keluarnya dari eksternal atau datangnya dari luar. Oke, sini. Lalu yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Saya lakukan ini dan saya dapatkan ini. Berarti ini hanya dorongan dari luar, bukan dari dalam. Sedangkan yang nomor 3 ini untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Maka itu merupakan motivasi internal tujuan disiplin positif. Biasanya anak kita nanti kalau kita kasih sesuatu, mereka melakukan ini. Jadi menurut di atas itu ini, itu motivasi dari eksternal. Tetapi yang ini dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Hari ini materi selanjutnya yaitu kita masuk pada materi yang berikut, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, agama, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Itu pengertian daripada keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ini ada lingkaran ini. Yang lingkaran pertama ini ada lingkaran coklat, yang kedua kuning, yang ketiga hijau, dan yang keempat warna ungu. Nah, apa artinya Bapak Ibu? Nah, yang warna ungu ini adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu dibuat bersama guru dengan muridnya. Dari peraturan kelas ini Bapak Ibu sekalian akan naik kepada keyakinan kelas. Dari peraturan akan menghasilkan nilai yang baik atau positif, yaitu namanya
keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas itu, naik keyakinan kelas itu, maka berdampak kepada lingkungan sekitar. Tadi berawalnya dari kelas, membuahkan hasil yang baik atau sebuah nilai kebajikan yang di atas tadi itu. Setelah itu akan berdampak kepada lingkungan. Nah, ketika dia berdampak pada lingkungan Bapak Ibu sekalian, maka kebiasaan itu atau kebajikan itu atau nilai itu tadi berbudaya. Berbudaya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas atau cara membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat, dan tidak bisa diraba. Karena memang keyakinan itu merupakan nilai yang mempengaruhi seseorang untuk membuat yang baik. Yang kedua, keyakinan kelas berupa peraturan-peraturan yang universal, yang umum yang di atas tadi ini. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas itu, menurut pendapat ini tidak harus banyak-banyak. Apalah kita buat keyakinan kelas banyak-banyak, sementara kita tidak bisa menerapkan atau melakukan. Makanya ketika kita membuat keyakinan kelas, buat seberapa yang bisa dijangkau bersama dengan murid selama berlangsungnya pembelajaran itu. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membentuk kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi, Bapak Ibu, pada saat kita membuat keyakinan kelas atau aturan kelas itu, sebaiknya kita harus bersama-sama dengan murid. Tidak bisa kita buat sendiri oleh guru yang lebih tahu dari mereka, lalu kita jadikan sebagai aturan dan berakhir kepada keyakinan. Berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ketika kita sudah buat aturan ini, maka kita harus meninjau atau mengevaluasi apakah berhasil atau tidak. Kalau tidak, diganti atau mungkin ditambah atau direvisi. Nah, Bapak Ibu, ini peraturan dan keyakinan. Kita lihat perbedaannya. Perbedaan antara aturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu Bapak Ibu, dia mengatakan demikian. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kira-kira ketika anak ini melakukan peraturan ini, kira-kira keyakinan apa yang kita dapatkan di dalam ini? Nilai apa yang kita dapatkan dari sini? Yaitu nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita ingin capai atau yang anak itu capai ketika melakukan ini? Yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita capai di situ? Yaitu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen, dan juga disiplin ada di situ. Yang berikut, dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira keyakinan apa yang kita dapatkan di situ? Yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Itu keyakinan kelas yang kita dapatkan ketika aturan ini berjalan. Yang berikut, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas apa yang kita dapatkan? Yaitu kesehatan. Yang berikut, bergantian atau menunggu giliran. Yaitu menghormati orang lain, kesabaran. Pengalaman kalau ibadah ini anak rebutan di pintu sini waktu keluar ambil roti. Jadi ini yang kita harus tanamkan supaya mendapatkan ini Bapak sekalian. Yang berikut, gunakan masker. Yaitu keyakinan kelas yang didapatkan, yaitu kesehatan dan keselamatan. Yang berikut, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas apa yang kita capai atau yang anak itu capai? Yaitu juga sama keselamatan dan keamanan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kami bertiga ini sudah belajar untuk menerapkan itu. Dan kami sudah mencoba membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan anak kami. Ini anak kelas 3, anak kelas 3A ini
ini aturan Bapak Ibu, ini kami buat aturan, di sini keyakinan. Jadi aturan ini dibuat dan keyakinan apa yang akan dicapai ketika membuat aturan di sini. Ini contohnya. Nah, ini juga sama. Kelas 4A juga kami sama-sama belajar untuk membuat itu, membuat aturan di sini dan keyakinan kelas di sini. Sama juga dengan saya juga, saya buat di kelas agama. Ini saya buat aturan bersama-sama dengan anak-anak. Saya panggil mereka di depan kelas, menulis kira-kira aturan apa yang kita buat selama KBM berjalan dan keyakinan apa yang akan kita capai nanti kalau kita buat aturan itu. Saya akan sudah buat di sini Bapak Ibu. Lanjut. Ya, oke Bapak Ibu, mungkin itu tadi materi yang saya bisa sampaikan tentang nilai kebajikan dan keyakinan kelas, dan seterusnya saya berikan kepada Ibu Ina untuk melanjutkan materi selanjutnya. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Selamat siang. Saya berharap Bapak Ibu Guru masih semangat dalam mengikuti materi kita pada siang hari ini. Semangat ya Bapak Ibu Guru. Semangat. Ya, mengawali materi hari ini, khusus yang materi yang saya bawakan, karena tadi teman-teman sudah berpantun, Bapak Ibu izinkan juga saya untuk berpantun. Karena kami dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini, kami juga ini diajar untuk bisa berpantun Bapak Ibu. Nanti kalau saya berpantun, Bapak Ibu nanti menjawab bilang cakep, ya bukan calon kepala sekolah ya Bapak Ibu. Tapi boleh juga di. Nah, ini juga sama. Kelas 4A juga kami sama-sama belajar untuk membuat itu, membuat aturan di sini dan keyakinan kelas di sini. Sama juga dengan saya juga, saya buat di kelas agama. Ini saya buat aturan bersama-sama dengan anak-anak. Saya panggil mereka di depan kelas, menulis kira-kira aturan apa yang kita buat selama KBM berjalan dan keyakinan apa yang akan kita capai nanti kalau kita buat aturan itu. Saya akan sudah buat di sini Ibu. Lanjut. Ya, oke Bapak Ibu, mungkin itu tadi materi yang saya bisa sampaikan tentang nilai kebajikan dan keyakinan kelas, dan seterusnya saya berikan kepada Ibu Ina untuk melanjutkan materi selanjutnya. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Selamat siang. Saya berharap Bapak Ibu Guru masih semangat dalam mengikuti materi kita pada siang hari ini. Semangat ya Bapak Ibu Guru. Semangat. Ya, mengawali materi hari ini, khusus yang materi yang saya bawakan, karena tadi teman-teman sudah berpantun, Bapak Ibu izinkan juga saya untuk berpantun. Karena kami dalam menjalani pendidikan guru penggerak ini, kami juga ini diajar untuk bisa berpantun Bapak Ibu. Nanti kalau saya berpantun, Bapak Ibu nanti menjawab bilang cakep, ya bukan calon kepala sekolah ya Bapak Ibu. Tapi boleh juga dialinkan. Ya. Bersama Mama siaplah pergi. Cakep. Pergi beli ikan dan juga roti. Cakep. Mari bersama saling berbagi. Cakep. Demi pendidikan yang lebih berarti. Cakep. Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan membawakan materi yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol guru, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Yang materi pertama yang akan saya bawakan yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Untuk membawa kita pada materi ini Bapak Ibu, ada pertanyaan penanti. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kebutuhan dasar manusia? Bapak Ibu, kita sebagai manusia tentu kita memiliki yang namanya kebutuhan. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kebutuhan dasar manusia?
atau mungkin juga Bapak Ibu bisa memberikan contoh kebutuhan dasar manusia itu seperti apa saja. Saya persilahkan Bapak Ibu. Yang ingin menjawab silakan mengangkat tangan. Ya, baik Mama Ros, silakan Mama Ros. Ya baik, kebutuhan dasar manusia yang pertama saya pilih makanan. Ya, luar biasa. Banyak sekali Mama Ros. Masih ada lagi Bapak Ibu kebutuhan dasar yang lain selain makanan. Apa lagi yang kita butuhkan dalam hidup kita? Ya, silakan Mama Kepala Sekolah. Kasih sayang. Ya, benar sekali. Luar biasa jawaban dari Mama Kepala Sekolah. Mungkin ada lagi teman guru yang lain? Oke, baik, mari kita lihat bersama Bapak Ibu apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan. Kebutuhan dasar yang kelima, kesenangan. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup, Bapak Ibu. Apa saja yang masuk dalam kebutuhan dasar untuk bertahan hidup? Untuk bertahan hidup ini Bapak Ibu, tentu kita membutuhkan yang namanya makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Ketika hal ini yang kita butuhkan Bapak Ibu, maka kita sedang berada pada kebutuhan bertahan hidup. Jika kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, maka ini dia Bapak Ibu, kebutuhan dasar bertahan hidup. Tanpa makanan tidak mungkin kita bisa bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Pada kebutuhan dasar yang kedua ini Bapak Ibu ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Nah, Bapak Ibu ketika kita mempedulikan orang lain dan bekerja sama, kita saling berbagi, menjadi bagian dalam kelompok, maka kita sebenarnya itu Bapak Ibu, kita sedang membutuhkan itu, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Kebutuhan dasar yang kedua. Jika kita ingin dipedulikan, ingin berbagi, ingin bekerja sama, ini boleh masuk pada kebutuhan dasar yang kedua. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan. Apa saja yang masuk dalam kebutuhan dasar penguasaan ini? Yaitu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan dikenal. Kemudian Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang keempat. Keempat ini ada kebebasan. Yang masuk dalam kebutuhan dasar kebebasan ini Bapak Ibu ada mandiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Masuk pada kebutuhan dasar manusia yang terakhir yaitu kebutuhan dasar akan kesenangan. Kebutuhan dasar akan kesenangan ini dia meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Bapak Ibu, untuk mengetahui lebih jelas apa yang menjadi kebutuhan dasar dan seperti apa yang kebutuhan dasar yang kita baca tadi, mari kita melihat ada bacaan tentang Ibu Ani. Saya meminta salah satu dari kita untuk membaca ini Bapak Ibu, karena ini siswanya tentang si Agus ini. Guru kelasnya adalah Ibu Ani bukan Ibu Ina. Saya minta satu orang dari Bapak Ibu untuk membaca. Ya, baik. Ibu Omi silahkan. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan menyerukan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa yang alasan Agus melakukan hal itu? Ya, baik Bapak Ibu. Dalam skenario cerita ini Bapak Ibu, ini kejadiannya di kelas 5. Ibu gurunya adalah Ibu Ani, menceritakan tentang si Agus yang selalu merampas makanan teman
seperti Agus ini, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau menjawab. Kalau saya ketemu satu murid yang seperti Agus yang suka rampas makanan temannya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya baik Pak Engki, saya persilahkan. Apabila saya Ya. berada di posisi Ibu Ani, maka hal pertama yang saya lakukan ketika ada peserta didik yang mengeluhkan sikap Agus tersebut, maka hal pertama yang saya lakukan memanggil Agus. Ya, Agus, senang kemari. sekali Pak Guru. Luar Menurut biasa. teman-teman, kamu melakukan perbuatan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah benar itu kamu lakukan? Kita membuat klarifikasi dulu. Meminta Agus mengklarifikasi apakah perbuatan yang dilakukan itu benar atau tidak. Sehingga itu supaya kita tidak menghakimi, tidak menyalahkan Agus, tetapi kita harus klarifikasi dulu. Apakah benar perbuatan dia melakukan itu, yaitu meminta bekal makan siang teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya Agus mengatakan ya saya melakukan itu, saya akan bertanya lagi, alasan apa kamu melakukan itu? Oh ya, saya melakukan seperti ini. Ilustrasinya adalah misalkan dia menjawab, saya meminta bekal karena ketika pagi mama saya ke pasar, berjualan di pasar, bapak juga berjualan di pasar, sehingga mereka tidak membuat saya sarapan. Saya pergi ke sekolah dalam keadaan lapar, hanya minum air putih. Maka ketika sampai di sekolah, saya meminta bekal secara paksa kepada teman-teman. Maka untuk melakukan penanganan berikutnya lagi, maka saya pastinya akan memberi nasihat supaya tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, menyatakan bahwa perbuatannya itu tidak sesuai dengan norma-norma dan juga peraturan yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, yang berikut, memberikan solusi, yaitu dengan memanggil kedua orang tuanya. Apabila saya seorang guru kelas, saya akan memanggil kedua orang tuanya, berdiskusi tentang sikap Agus ini, yang mana alasan mendasar dari perbuatannya itu karena pagi dia tidak disiapkan sarapan. Maka orang tuanya perlu diajak untuk berdiskusi untuk mengambil solusi bagi Agus. Terima kasih. Ya, baik, luar biasa. Sangat luar biasa jawaban dari Pak Engki, Bapak Ibu. Di sini sampai Pak Engki menjelaskan tentang apa yang akan dilakukannya itu. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, mari kita melihat Bapak Ibu dari pertanyaan yang tadi itu, jawaban Agus itu seperti apa. Jika tadi yang Pak Guru katakan bahwa orang tuanya tidak menyiapkan bekal makanan, maka Agus itu dia sedang menginginkan sebuah kebutuhan dasar seperti apa, Bapak Ibu. Mari kita lihat di sini ada beberapa kemungkinan jawaban yang akan dijawab oleh Agus ketika tadi Pak Gurunya bertanya, atau tadi Ibu Ani ya bertanya. Jika jawaban Agus yang pertama di sini itu, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Jadi ketika Ibu Ani menanyakan kepada Agus mengapa engkau melakukan hal itu, ya kalau Agus menjawab karena dia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah bertahan hidup. Yang kedua, apabila Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Jadi Agus merampas makan siang temannya tadi ini bukan karena dia lapar, tapi hanya karena ingin mendapat perhatian dari temannya saja. Sebenarnya di sini Bapak Ibu, ketika Agus menjawab seperti itu, maka dia sedang menginginkan sebuah kebutuhan yang namanya cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Jadi dia lakukan itu untuk mencari sebuah perhatian, begitu ada dia diperhatikan, dia diberikan kasih sayang, dia juga diterima. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat
karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Karena dia gagah, mungkin badannya lebih besar, jadi seenaknya dia berbuat begitu sama temannya. Di sini dia tuh sedang membutuhkan yang namanya kebutuhan dasar akan penguasaan. Dia membutuhkan sebuah pengakuan bahwa dia mampu untuk merampas makanan dari temannya tadi. Jawaban yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka di sini sebenarnya Agus sedang membutuhkan yang namanya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dia juga menginginkan bekal yang berbeda, bukan hanya pada menu yang itu saja. Yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka sebenarnya di sini Agus sedang membutuhkan sebuah kebutuhan dasar yang namanya kesenangan. Ya. Bapak Ibu, kita masuk kepada materi yang berikut, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tentu kita sudah pernah mendengar apa yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, hukuman itu dia bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana atau disepakati sesuai aturan. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Hukuman, di sini murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Tapi kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Hukuman dia bersifat satu arah. Kemudian hukuman juga dia berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid. Mulai dari sini itu berencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ketika kita melakukan hal ini, Bapak Ibu guru, kita sedang berada pada posisi ini, konsekuensi. Yang ketiga, restitusi ini. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini dari restitusi. Bapak Ibu, kita masuk pada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi, dia harus terjadi, tetapi dia tidak menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit, yaitu fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, ketika kita memberikan anak hukuman, ini yang anak rasakan. Tapi kalau pada konsekuensi, dia tuh hanya akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Kalau pada konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman, dia itu bersifat paksaan. Tapi kalau konsekuensi, dia merupakan sebuah stimulus dan tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak, sama juga yang kita bisa mendorong anak itu dia menyakiti diri sendiri akibat dari hukuman yang kita berikan. Tapi kalau kita memberikan dia sebuah konsekuensi dari perbuatannya itu, maka kita mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikut konsep diri yang buruk. Ini kalau kita memberikan hukuman. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika anak itu dia melakukan kesalahan, baru dia tahu bahwa dia akan dihukum atau kita akan memberikan hukuman, bisa saja dia itu menyembunyikan kesalahan. Tetapi kalau kita memberikan dia sebuah konsekuensi dari perbuatannya, anak itu dia akan belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini yang akan anak rasakan ketika kita memberikan dia hukuman. Tetapi kalau pada konsekuensi, anak itu dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah,
Bapak Ibu, mari kita melihat kita sebagai guru. Di sini ada beberapa tindakan guru. Kita sebagai guru, ketika kita melakukan tindakan ini, Bapak Ibu, apakah ini termasuk pada hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, tindakan yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi di sini karena murid kita dia terlambat datang ke sekolah, kita menyuruh dia untuk mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu, ini apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu bisa angkat tangan Bapak Ibu guru. Oh bisa silakan Bapak Ibu guru. Iya, Ibu Omi. Hukuman. Ya, menurut Ibu Omi adalah hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ketika murid kita dia terlambat hadir, Bapak Ibu guru, kita suruh sama dia ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Tindakan yang kita lakukan ini, Bapak Ibu, apakah kita sedang memberikan dia sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, baik Bapak Ibu. Yang kedua juga jawabannya adalah hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ini termasuk ya menurut Pak Enti tadi Hukuman. hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi luar biasa sekali Bapak Ibu. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, baik Bapak Ibu. Saya minta yang jawabannya hukuman bisa raise hand Bapak Ibu. Iya, mari kita lihat jawaban Bapak Ibu di sini. Mana yang termasuk hukuman dan konsekuensi? Ya. Di sini tadi Bapak Ibu. Tadi ada yang bilang sama ya, karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa di sini dia tidak dikatakan hukuman tapi konsekuensi? Mari kita lihat Bapak Ibu, ini pelajaran PJOK. Kita masuk pada slide yang berikut. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, kita di sini materi kita 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, Bapak Ibu guru, kita sebagai seorang guru tentu kita memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol diri kita ini sebenarnya kita ada pada posisi yang mana Bapak Ibu? Apakah kita berada pada posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, atau sebagai manajer? Mari kita lihat bersama Bapak Ibu lewat video ini. Kita nonton sama-sama video ini Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5.
posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasusnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik,
Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Guru, setelah kita menonton video tadi, kita sudah tahu jelas posisi kontrol kita itu kita sedang berada pada posisi kontrol yang mana, dan sebagai seorang pendidik kita diharapkan untuk berada pada posisi kontrol manajer. Memang tidak mudah Bapak Ibu untuk mencapai pada posisi kontrol manajer ini, tapi kita sebagai seorang pendidik kita diharapkan berada pada posisi itu Bapak Ibu. Kita masuk kepada slide yang berikut, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mari kita lihat segitiga restitusi berikut ini Bapak Ibu. Di sini ada gambar segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu, langkah yang kita lakukan ini ada 3 langkah. Langkah yang pertama atau tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita melihat atau ada anak murid kita yang memiliki masalah, contoh seperti yang terlambat tadi atau masalah lainnya di sekolah atau di kelas, kita diharapkan untuk menyelesaikan masalah murid itu dengan menggunakan segitiga restitusi ini atau dengan menggunakan
langkah restitusi. Langkah-langkah dari restitusi yang pertama tadi itu menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita bisa mengatakan seperti ini kepada murid. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika murid kita itu dia bermasalah, kita panggil dia, kita menanyakan, atau bisa juga kita memberikan dia kalimat seperti ini, Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, kita melakukan tindakan ini, validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi tindakan siswa kita yang salah. Dengan cara kita bisa mengatakan kepadanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau bertanya mengapa kamu melakukan hal itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kita berada pada tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, kita masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan kelas yang kita sudah buat di kelas itu. Nah, nilai-nilai apa saja yang telah disepakati, seperti yang di video tadi, keyakinan apa yang perlu kamu tingkatkan, atau nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati. Yang berikut, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, Bapak Ibu, untuk menanyakan keyakinan kepada siswa kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita nonton video berikut ini untuk melihat bagaimana cara seorang guru menyelesaikan sebuah masalah di kelas. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siapa? Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi
kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah
dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, luar biasa video tadi bagaimana seorang guru berada pada posisi manajer dalam menyelesaikan sebuah masalah siswa yang ada di sekolahnya dengan melakukan penerapan segitiga restitusi. Sekiranya video tadi itu sudah menjelaskan dengan lebih detail kepada kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, karena waktu sebenarnya ingin membuka kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya, tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, maka sebelum saya mengakhiri materi pada sore hari ini, saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk memberikan refleksi terkait kegiatan dan materi kita hari ini. Saya mempersilahkan 2 orang, 1 orang mewakili ibu-ibu dan 1 orang mewakili Bapak Guru. Kesempatan saya berikan kepada Bapak Ibu Guru. Baik, saya. Ya, Pak Ingki silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sangat luar biasa para pemateri tadi membawakan materi tentang diseminasi budaya positif. Budaya positif ini, ketika mendengarkan budaya positif ini, saya teringat dengan sebuah pepatah Latin, non scholae sed vita decimus, non scholae sed visita decimus. Orang bersekolah bukan karena untuk sekolah, tetapi untuk kehidupan. Jadi relevansinya dengan kegiatan kita ini adalah setiap orang yang bersekolah itu, dia tidak hanya sekedar mengejar nilai-nilai yang didapat oleh angka-angka, tetapi dia mengejar kehidupan itu. Dan di sekolah inilah dia berproses untuk menjadi manusia yang seutuhnya, yang sebagaimana dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang membebaskan. Sehingga kolaborasi antara guru dan murid harus menghasilkan sebuah pendidikan yang membebaskan. Tadi sudah dijabarkan pada slide awal-awal. Tadi dikatakan bahwa pendidikan kita itu adalah yang mau kita galakkan saat ini adalah
pendidikan yang membebaskan. Dan pendidikan yang membebaskan itu bisa terwujud apabila ada kolaborasi antara guru dan murid, di mana posisi guru dan murid itu sejauh yang saya alami, sejauh yang saya nikmati dengan segala pemaparan materi tadi, itu adalah guru harus menjadi seorang manajer. Dia mampu menempatkan dirinya sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai seorang teman, bukan sebagai seorang yang selalu membuat peserta didik itu merasa bersalah. Jadi kita posisinya sebagai manajer, dan untuk sampai kepada posisi ini tentunya sebagai seorang guru kita juga harus belajar dari waktu ke waktu. Seperti kata seorang penyair Romawi kuno, Honorace, dia mengatakan sapere aude, berani berpikir dan berani berbuat. Terima kasih. Ya, luar biasa. Refleksi yang sangat luar biasa. Kesempatan berikut saya berikan kepada Ibu Guru untuk menyampaikan refleksi yang kedua. Ya, baik, Mama Kepala Sekolah, saya persilakan. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Tema kita hari ini tentang budaya positif. Saya memberi apresiasi kepada guru penggerak 3 orang, Pak John, Ibu Polina, sungguh luar biasa. Yang mana materi hari ini temanya budaya positif, tetapi dibawa masing-masing, tetapi ada dalam satu kesatuan. Itu yang paling penting. Ya, contoh seperti tadi. Di dalam budaya positif itu ada nilai-nilai kebajikan. Seperti yang kita sudah lakukan sekarang, kita berada di kurikulum Merdeka, itu profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Lalu diteruskan lagi tadi, ada hal-hal baru yang kita dapat, yang mungkin hal-hal baru ini yang kita dapat kita sudah lakukan tetapi belum sepenuhnya. Tetapi dengan hari ini kita mendengar pengembasan dari teman-teman kita tadi bahwa 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol tadi itu. Marilah kita sebagai Bapak Ibu guru semua, kita melihat diri kita di sini. Yang manakah yang sudah kita lakukan? Apakah kita berada di penghukuman? Ataukah kita pembuat merasa bersalah? Ataukah kita berada di posisi teman, sebagai pemantau atau monitor, atau juga dengan manajer? Ya, apalagi kita sudah menonton tadi video itu sungguh luar biasa. Marilah kalau hari ini kita harus berada lebih banyak di posisi manajer. Lalu yang berikut, tadi segitiga restitusi. Kita hanya mendengar istilah itu mungkin, tetapi hari ini kita sungguh luar biasa, kita mendengarkan penjelasan yang begitu rinci, bagus, dan ini yang kita teruskan di tugas kita masing-masing di kelas kita, khusus bagi anak murid kita, itu dalam pendidikan yang berpihak kepada murid, bahwa menstabilkan identitas. Tadi dikatakan bahwa kesalahan adalah proses dari sebuah pembelajaran. Nah, tidak menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Nah, lalu yang menarik lagi tadi validasi tindakan yang salah. Berarti betul-betul kita ini harus memahami kebutuhan dasar daripada anak didik kita yang terus setiap hari membuat kesalahan. Sehingga pada segitiga yang ketiga tadi menerapkan keyakinan. Berarti ketika tadi kita validasi ada anak yang berbuat kesalahan, guru harus memberi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi insentif kepada siswa dan dapat bertanggung jawab. Jadi tadi cukup jelas video yang kita nonton tadi. Jadi harapan
saya sebagai kepala sekolah juga sekaligus memberi refleksi hari ini sekaligus dengan kesimpulan. Marilah kita melaksanakan atau melanjutkan hal-hal baru yang kita dapat ini ke kelas kita masing-masing. Jadi kita tidak biarkan anak tadi, mungkin kita melihat adik biar saja lapar, nanti contoh anak lapar. Tetapi kita jangan langsung memvonis bahwa lapar itu karena memang tidak makan pagi atau tidak punya beras, tetapi tadi dengan langkah-langkah itu tadi kita menjawab. Jadi itu saja yang Mama dapat sampaikan. Terima kasih dan kita beri aplaus kepada anak-anak. Terima kasih Mama Kepala Sekolah atas sebuah refleksi yang sangat luar biasa untuk kegiatan kita hari ini dan untuk kita semua Bapak Ibu. Harapan dari Mama Kepala Sekolah tadi bahwa budaya positif ini dapat kita terapkan di sekolah kita sehingga kita memiliki sekolah yang berbudaya positif. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri atau menutup materi pada sore hari ini, saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pekerjaan semuanya untuk mendukung kegiatan kami pada sore hari ini. Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, saya meminta kesediaan dari Pak Hen untuk menuntun kita dalam doa. Kepada Pak Hen saya persilakan. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, masih semangat? Masih semangat. Luar biasa ya. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita selama kurang lebih satu setengah jam lebih ini. Dan saya percaya bahwa materi pada hari ini bisa membuat kita bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, izinkan saya berdoa menurut ajaran agama Katolik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas berkat dan rahmat-Mu Kau masih bersama kami hingga dengan siang hari ini Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan materi dan memaparkan materi juga pada hari ini Tuhan. Kiranya materi yang kami dengarkan pada hari ini tidak hanya saja kami dengar begitu saja Tuhan, tapi dapat kami lakukan dan kami tindak lanjuti itu semua dalam kegiatan dan tugas kami sebagai pendidik di dalam lembaga tercinta ini Tuhan. Kami juga akan berpisah dari tempat ini Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami dan memberkati kami agar kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami. Semua doa ini kami aturkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore, Selamat sore untuk kita semua. Ya, seluruh kami sore. Kita foto bersama. Kita foto bersama. Ya, kita foto. Setelah ini kita ya. Terima kasih guru-guru ya.